Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمور ثم إلى حضرة الرسول وأزواجه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والأولياء الصالحين أن الله يرحمهم ويقضي حاجاتنا ويبلغ مقاصدنا ويحفظنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. خير لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانصر علينا من خزائن رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يحشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zalzalah. Qala al-muallif Al-Syekh An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Surah Az-Zalzalah yaitu digoncangkannya bumi ini sedahsyat-dahsyatnya, yaitu saat al-nafkhah al-ula, yaitu tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil, dan juga nanti ada tiupan yang kedua al-nafkhah al-tsaniyah oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, dibangkitkan seluruh manusia dari bumi. Wa nufiha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Jadi ada an-nafkhah al-ula, tiupan pertama, dihancurkannya alam ini. Semuanya akan hancur. Kullu ma 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Matahari nanti yang biasanya terbit di timur nanti akan terbit di sebelah barat. Itu salah satu tanda-tanda dihancurkannya alam ini. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azimun yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, firman Allah, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan as-sa'ah, yaitu dihancurkannya alam ini, ya, kegoncangan bumi, kedahsyatannya, inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim, sesuatu yang besar yang nanti akan terjadi. Allah deskripsikan bagaimana dahsyatnya dihancurkannya bumi ini, digoncangkannya bumi ini. Apa kata Allah? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara. Ada tiga. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Setiap ibu murdi'ah, ya, yang menyusui bayinya, itu ibu-ibu yang menyusui pertama saja begitu bayinya, tanpa diragukannya, karena dahsyatnya peristiwa saat itu. Padahal kullu ya'tin apa-apa. Jadi sudah tidak ada lagi berpikir untuk menyusui ibunya, saking dahsyatnya itu. Semuanya itu orang terfokus pada diri. Pernah di Jakarta itu baru saja ada gempa, ya, skala berapa, 7, itu dari bangunan tinggi. Itu orang sibuk mengurus dirinya masing-masing, soal mati lari begitu. Itu baru peristiwa kecil
dari dahsyatnya nanti digoncangkannya bumi kita ini. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Yang kedua, ibu-ibu yang sedang mengandung itu karena dahsyatnya peristiwa itu langsung melahirkan. Baiknya kedua, saking dahsyatnya hari ini. Yang ketiga, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Yang ketiga, wa tarnasa sukara wa ma hum bisukara. Manusia pada mabuk karena dahsyatnya digoncangkan bumi ini. Engkau melihat manusia itu sukara, mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Di situ peristiwa yang sangat dahsyat, ya, digoncangkannya bumi. Allahu Akbar. Oleh karena itu Allah berfirman, takutlah kalian kepada Allah bahwa bumi ini bukan tempat tinggal selamanya. Bumi ini hanya tempat sementara. Masih ada kehidupan lagi nanti setelah kehidupan di bumi ini. Agar manusia itu hatinya tidak terpaku dengan dunia. Ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adzim yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa tarawna sukara wa ma hum bisukara. Padahal mereka tak mabuk. Walakin 'adzaballahi syadid, tetapi azab Allah itu syadid, sangat berat. Kita sudah sampai pada pembahasan wa akhrajatil ardu athqalaha. Satu sisi dikatakan an-nafkhah al-ula, tiupan pertama dihancurkannya alam ini. Kemudian an-nafkhah al-tsaniyah, dibangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Wa qala al-insanu ma laha. Pada ayat yang ketiga kita lanjut. Wa qala al-insanu ma laha. Dan berkatalah al-insanu ay al-kafiru bi tariqit ta'ajjub wal mu'minu bi tariqil istighfari. Ma laha ay syai'in sabata lil ardi tazalzalat bihadhihi zalzalat syadidati wa laqatat ma fi batniha. Wa qala al-insanu ma laha. Al-insan dimaknai dengan al-kafir. Ketika orang kafir yang tidak beriman melihat dahsyatnya peristiwa itu, dia berkata bitonikin ta'ajjub, kaget, malah apa ini? Malah berbeda dengan orang mukmin. Wal mukmin, orang beriman, bitoriqil istighfar, merasakan keagungan Allah. Allah ciptakan alam ini dan Allah berbuat yang ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Dulu waktu saya melihat ada dosen filsafat, kadang dosen filsafat itu suka nyeleneh deh, mainnya otak dong. Kata dia begini di depan kita waktu itu, saya jadi mahasiswa. Sayang kalau ini dihancurin, kata dia begitu. Sayang kalau ini dihancurin. Itu otak manusia, tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah jadikan itu mudah. Katanya sayang alam ini dihancurkan. Nah, itu filsafat itu kadang suka nyeleneh. Ya, makanya hati-hati dengan filsafat. Harusnya itu akal itu di belakang wahyu. Akal itu mengikuti wahyu. Karena kalau wahyu itu kebenarannya mutlak. Tapi kalau akal itu kebenaran
nisbi dan akal itu ada keterbatasan. Makanya hendaklah Quran itu di depan, wahyu di depan, akal di belakang. Bukan akal di depan, wahyu di belakang. Jadi salah. Karena kalau wahyu itu kebenarannya relatif, kebenarannya mutlak. Tapi kalau akal itu masih nisbi. Dulu ada orang berpendapat yang berputar itu bumi dengan teori heliosentris. Ternyata timbul lagi pemikiran baru, bukan geosentris, bukan bumi sebagai pusat peredaran, tapi matahari yang dikenal dengan teori heliosentris yang dipelopori oleh Galileo Galilei. Itu pemikiran manusia bisa berubah terhadap sebuah kebenaran. Maka waktu saya jadi mahasiswa itu, dia dengerin aja, nggak usah dibantah. Ya, kalau dibantah jeleknya jadi tak bagus. Ya udah dengerin aja. Sampai saya bilang begini, dosen filsafat waktu itu. Kata dia, namanya filsafat itu kadang-kadang kan. Nabi Ibrahim itu gak dibakar dengan api mati. Kita mahasiswa dengerin aja. Kita gak protes lah. Itu protes kata kita jadi merah gitu. Dengerin aja. Tapi kita gak pakai. Karena logikanya, untuk apa kalau Nabi Ibrahim itu dikatakan apinya itu api majazi, kemarahan dari Raja Namrud? Itu api hakiki, benar-benar api. Untuk membuktikan bahwa mukjizat itu kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dinginlah. Maka api itu berubah jadi dingin dan berikan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Itu mukjizat namanya, dan itu hakiki. Lagi-lagi filsafat itu suka nyeleneh. Satu terakhir lagi, apa kata dosen saya waktu itu? Dosen filsafat, Firaun itu nggak tenggelam di laut. Nah, macam-macam. Tapi itu semua karena kita sudah filter ya dengan wahyu-wahyu. Jadi wahyu kebenaran Quran itu di depan, akal itu di belakang. Nah, jadi kembali lagi, wa qala al-insanu al-kafir bi tariqi ta'ajjub wal mu'min bi tariqi al-isti'dhar. Ya, ada rasa mengagungkan, isti'dhar. Ma'laha ay syai'in thabata lil ardi tazalzalat biha hadhihi zalzalah asyadidah. Wa qala al-insanu ma laha ay syai'in thabata lil ardi tazalzalat biha hadhihi zalzalah asyadidah. Apa ini? Mana ada apa ini? Digoncangkannya bumi sedang-sedangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dalam surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah laysa liwaqatiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Apabila bumi digoncangkan sedang-sedangnya, itu dikatakan al-mufassirun seperti menggoncangkan ayunan, itu digoncangkan sedang-sedang. Begitulah nanti bumi digoncangkan sedang-sedang. Bahkan wa bussatil jibalu bassa, gunung yang kuat, kokoh, tinggi dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa bussatil jibalu bassa, seperti partikel-partikel debu-debu yang berterbangan. Itu nanti akan terjadi.
wala hadat ma fi batniha, dan mengeluarkan apa yang ada di bumi. Ya. Kemarin sudah kita pelajari kalau an-nafkhah al-ula, tiupan yang pertama, barang-barang tembaga, emas keluar dari bumi, saat itu gak ada harganya lagi emas. Sedikit pun orang gak tertarik kepada emas yang keluar dari bumi. Gak sedikit pun tertarik kepada tembaga, nikel, batu bara yang keluar dari bumi. Ini tidak ada. Tidak punya nilai. Maka seakan-akan bumi itu berkata, ya, waktu itu engkau robohkan agama, engkau robohkan dunia untuk mengejar aku. Kata emas saat itu. Apalah arti emas yang dikumpulkan oleh manusia sampai 75 kg. Masya Allah, batangan emas itu. Masya Allah, kilo itu 75 kg batang emas. Apa artinya itu? Kalau ujung-ujungnya itu neraka. Dan saatnya nanti itu nggak ada gunanya lagi. Bahkan kalau manusia menembus api neraka, azab neraka dengan bumi sepenuh emas, nggak bisa akan ditembus itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin ay yaum idz kana ma dzukira wa huwa badalun min idza tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, hari itu, ya, tuhadditsu akhbaraha, bumi itu tuhadditsu akhbaraha, memberi kabar berita-berita bahwa bumi itu dititahkan oleh Allah, bisa bicara, dan bumi itu bisa merekam semua perbuatan manusia, baik buruk itu direkam. Jadi kita duduk seperti ini di majelis ilmu yang kata Nabi, aman surga idza marartum bil jannah fartaqu. Kata Nabi, kalau engkau melewati taman surga, mampir di situ, gabung di situ. Lalu sahabat bertanya, apa itu taman surga? Majalisul ilmi wa majalisul dzikr. Majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis dzikir. Nah, duduknya kita ini, itu bumi yang kita tempati itu berarti menjadi saksi. Makanya mengapa orang sekali habis sholat fardu, sholat sunnahnya itu di sebelah yang lain. Itu kita sholat fardu di sini nih, kan begitu ba'diyahnya tempat yang lain. Iya. Agar apa? Agar bumi tempat bersujud itu lebih banyak nanti menjadi saksi di hari kiamat. Sama dengan orang yang pergi haji, pergi umrah, itu begitu dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Diucapkan itu talbiyah sepanjang perjalanan. Apa kata Nabi? Batu, rumput-rumput, pohon-pohon yang dilewati itu nanti menjadi saksi di hari ini. Orang maksiat, mohon maaf, berzina, itu bumi dia tempat berzina, itu menjadi saksi. Gimana dia mau mengelak dari perbuatan dosanya ini? Disitulah nanti dengan kekuasaan Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbar. Bumi
itu bisa bicara, bisa memberitahu amal-amal perbuatan manusia baik dan buruk. Ada satu lagi hadis, kalau Allah sudah bertindak, batu itu bisa bicara. Bahkan makanya orang Yahudi itu satu sisi dia percaya kepada sabda Nabi. Ada saatnya orang Yahudi itu percaya dengan sabda Nabi, tapi karena ada hikdud, ada kedengkian kepada Nabi kita karena dianggap orang Arab bukan keturunan Bani Israel, orang Yahudi itu gak mau percaya sama Nabi kita. Tapi ada satu sisi yang sabda Nabi itu dia yakini. Apa itu? Pohon golkot. Karena ada hadis nanti itu batu-batu bicara, bilang itu tentara Yahudi ngumpet di situ. Kecuali pohon golkot, tempat bersembunyinya tentara Yahudi Israel. Makanya mereka sekarang itu banyak menanam pohon golkot. Jadi percaya juga ini dengan hadis tadi. Banyak pohon golkot kita tanam oleh mereka. Tapi gak mau beriman sama Nabi. Karena ada hikdah, ada kebencian, ada hasadan wa bagian, karena dianggap Nabi kita ini keturunan Arab dari Nabi Ismail. Padahal satu kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha jawabu ida wa qala ibnu Mas'ud tunabbi'u akhbaraha. Jadi tuhadditsu tunabbi, memberi kabar. Umi nanti akan memberi kabar. Tunabbi'u akhbaraha. Wa qala Sa'id bin Jubair tumbi bisukunin nun bi ayyaj'alallahu al-ardha 'aqilan natiqan. Allah jadikan bumi berakal, bisa bicara, natiqan. Wa yu'arrifuha jami'an ma'amila ahluha, dan memberitahu semua yang dikerjakan penduduk bumi itu bumi mengetahui. Sekarang aja udah teknologi canggih ini. Ini kita ngomong, kita nelpon, itu ada voice note-nya itu merekam. Itu buatan manusia sekali. Kita video, suarakan, gambarkan, udah teknologi canggih, itu bisa merekam dan itu bisa disimpan. Wah. Itu ciptaan manusia. Gimana Allah yang menciptakan manusia? Makanya semakin produk teknologi maju, seharusnya orang beriman itu lebih percaya kepada dalil-dalil seperti ini, bahwa perbuatan manusia itu direkam, bumi nanti bicara, memberitahu apa yang dilakukan manusia. Ya. Voice note ketika kita telepon itu ada. Lalu direkam, ya, lalu di upload, di YouTube kan, di Instagram kan, itu nanti lama video kita itu, kecuali di dia. Itu buatan manusia. Gimana Allah yang menciptakan manusia? Jadi apa yang kita lakukan selama jantung berdetak, mulai kita balik sampai jantung itu berhenti, semuanya itu dicatat, baik dicatat, buruk dicatat. Dan bumi itu nanti menjadi saksi. Bumi jadi bisa bicara. Allah jadikan bumi natik bicara. Allah jadikan bumi berakal. Dia bisa mengetahui, bisa memberitahu si A, si B berbuat ini, berbuat ini. Allahu Akbar. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Fahina idzin tashhadu liman ata'a wa 'ala man 'asa. Bumi menjadi saksi, tashhadu liman ata'a, bagi orang yang taat.
sebaliknya wa 'ala man 'asa, dan juga bagi orang yang maksiat. Makanya dimanapun manusia berbuat, mau kemanapun dia selalu berpijak di bumi, maka selalu dicatat, diketahui oleh Allah. Karena bumi itu jadi saksi. Allah. Ayat berikutnya, bi anna rabbaka awhalaha, bi anna rabbaka awhalaha. Wal babu imma sababiyah muta'alliq bi tuhaddisu ay tuhaddisul ardu akhbaraha bisababi amrihi bi anna rabbaka awhalaha tuhaddisul ardu akhbaraha. Bumi membicarakan beritanya, mengkhabarkan beritanya, bisa bagi amrihi ta'ala, disebabkan perintah Allah. Jadi alam ini itu tunduk sama Allah. Alam ini tunduk sama Allah. Maka kalau diperintahkan Allah, alam ini taat. Iya. Bahkan langit, bumi, pohon-pohon, burung-burung itu bertasbih. Itu bertasbih. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, kita ini enggak mengetahui bagaimana makhluk-makhluk Allah itu bertasbih. Makanya kalau ada ayam berkokok jam 3, itu ayam tadi bertasbih. Makanya kita dianjurin pelihara ayam biar bangunin subuh. Iya, lagi bertasbih itu ayam, kalau lagi berkokok, bangunin kita. Bertasbih. Saya lihat video itu diteliti oleh profesor. Kenapa ada contoh yang telah saya pelihara ayam, bunyi itu ayam. Senang saya pelihara ayam. Ngajak saya pelihara, bertiga bunyi. Dia bertasbih. Pohon-pohon itu bertasbih. Jadi ada diteliti oleh profesor ilmuwan. Itu pohon pengen tahu, ternyata pohon tanaman yang tidak disiram oleh manusia itu menjadi kering kerontang. Itu ditempatkan sebuah alat yang canggih bisa mendengar. Itu seakan-akan hasil penelitian. Itu berteriak, itu pohon, karena tidak dikasih air. Artinya apa? Manusia itu harus berbuat baik sama alam. Termasuk ke pohon harus kita siram. Kalau ke hewan-hewan piaraan harus kita kasih makanan dan minum. Allah. Kembali termasuk gunung. Gunung itu bertasbih. Allah memberikan tamsil bagaimana gunung yang kokoh, kuat, itu karena taat sama Allah, dia tunduk sama Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu dalam bentuk mata. Seandainya Allah turunkan bumi, Allah turunkan Quran di atas gunung kokoh kuat. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu niscaya akan hancur berkeping-keping. Mengapa? Karena takut kepada Allah. Gunung itu takut sama Allah. Langit itu tunduk sama Allah.
Makanya kalau bumi sudah dititahkan oleh Allah, maka bumi itu akan bicara. Termasuk malaikat Israfil nanti. Dalam sabda Nabi, itu malaikat Israfil itu sudah menunjukkan kepalanya siap untuk meniup trompet. Jadi suatu saat Allah perintahkan malaikat Israfil untuk tiup trompet, hancurlah alam ini. Dan malaikat itu makhluk Allah yang tak pernah maksiat. Jadi begitu dititahkan, langsung itu malaikat itu melaksanakan perintah Allah. Itu malaikat. La ya'suna ma amarahumullah wa yaf'aluna ma yu'maru. Begitu juga nanti. Ya. Bumi ini karena diperintahkan oleh Allah. Tuhaditsu al-ardu akhbaraha bisababi amrihi ta'ala. Karena sebab perintah Allah. Karena perintah Allah. Bitahditsi bi akhbariha, untuk memberitahu berita-beritanya. Wa imma ta'diyah li tuhaddits fatakunu hadhihi jumlah badalan min akhbariha. Fal makna tuhadditsul ardu bi akhbariha bi anna rabbaka adzina laha fil kalami, bahwa bumi memberitahu, memberi kabar-kabarnya karena Tuhanmu mengizinkan kepada bumi untuk bicara. Yauma idzin, pada hari itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Allah mewahyukan, memerintahkan kepada bumi itu bi anna rabbaka awhala. Yasdurun nasu astatan li yura a'malahum. Ayat berikutnya, yasduru yaum in yaqa'u ma dzukira yasdurun nasu min kuburihim ila mawqifil hisab. Yasdurun nasu astatan li yura a'malahum. Keluar manusia dari kubur. Yasdurun nasu min kuburihim ila mawqifil hisab, yaitu untuk tempat hisab, ya, dihitung amal perbuatan manusia. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal kita, ya, sebelum nanti amal kita itu dihitung. Makanya dulu ada ulama sufi, itu setiap dia berbuat maksiat, ada kamar khusus, dia lemparin batu. Besoknya dia buat maksiat, dia lemparin lagi batu. Seorang sufi, dia berbuat maksiat, dia lemparin lagi batu di kamar khusus. Lama-lama dia kaget. Dalam perjalanan waktu, begitu dia buka lemarinya, ternyata penuh dengan batu. Allah begitu. Ada ulama itu membentuk kerohanian, mengkonsep kerohaniannya. Dia gali kubur dekat rumahnya. Tapi suatu saat dia coba masuk kubur itu. Dia menghayalkan suatu saat dia masuk kubur. Masya Allah. Gimana itu? Itu ada ulama seperti itu. Jadi udah nyiapin rumah masa depan. Itu rumah masa depan itu yang tipenya RSSS. Itu ada ulama yang seperti itu untuk mengkondisikan dia punya spiritualitas. Jadi dia coba, dia gali kubur, dia coba dia masuk kubur. Nah, saatnya nanti semua manusia yang ada di kubur itu akan keluar.
yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Yasdurun nasu min kuburihim. Semua manusia itu keluar dari kubur, walaupun meninggalnya itu ratusan bahkan miliaran itu. Mari sudah saya sampaikan, jangankan zaman sekarang, waktu Nabi masih hidup, ada orang yang tak percaya, kata dia mana mungkin orang kalau sudah meninggal hancur lalu dihidupkan lagi. Itu seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Itu Nabi masih hidup, tak percaya. Dikumpulkan tulang otak, dikumpulkan tulang kambing, dibawa ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Allah firmankan, "May yuhyil 'izama wa hiya ramim." Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Yang akan menghidupkan adalah yang pertama kali menciptakan. Logikanya, kalau kita dulu tidak ada, manusia dulu tidak ada, sekarang ada di bumi, nanti tidak ada, masuk ke kubur, hancur, tapi Allah adakan lagi. Logikanya adalah mengembalikan sesuatu yang sudah ada lebih mudah dari menciptakan yang sudah ada. Al-i'adatu ashalu minal ijad. Mengembalikan lebih mudah daripada menciptakan pertama. Maka kalau orang nggak percaya sama hari berbangkit, berarti orang itu apa? Kata orang Arab, jahilun murakkabun. Bodoh benar, bodoh banget. Kata orang-orang Denok, geblak pisan. Itu bahasa Arabnya jahilun murakkabun, udah bodoh kuadrat gitu. Allah sudah paparkan alat semesta ini bukti-bukti bahwa Allah kuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati di alam kubur. Nanti banyak kisah yang sudah saya sampaikan di dalam Quran, bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah kuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Allah alam bisawab. Sadaqallahul adzim. Insyaallah nanti kita lanjut panjang umur, sehat walafiat, mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum